Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ramadhani dan rekan saya Rizka Yantirani dan Muhammad Ilham Sindau. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang pengaruh kurs rupiah terhadap perekonomian Indonesia. Baik, untuk materi pertama yaitu konsep teoritis kurs. Menurut Nasir, kurs adalah harga satu satuan mata uang asing dalam uang dalam negeri. Dengan kata lain, kurs adalah harga suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya. Nilai tukar yang sering digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar, karena dolar adalah mata uang yang relatif stabil dalam perekonomian. Para ekonom membagi kurs menjadi dua, yaitu yang pertama, kurs nominal, yaitu harga relatif dari mata uang dua negara. Yang kedua, kurs real, yaitu harga relatif dari barang-barang kedua negara, yang dinyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang dan negara lain. Dan materi kedua, yaitu pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi. Kendati kenaikannya belum signifikan, tetapi harus diakui pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Apalagi sebagian besar utang negara yang dilakukan pemerintah dan swasta dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bank Indonesia, mayoritas utang luar negeri Indonesia berbentuk dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah yang cukup ekstrim bisa mempengaruhi daya beli dan sektor real. Ini karena industri tanah air belum bisa sepenuhnya terlepas dari impor. Materi ketiga yaitu kurs terhadap pengangguran. Dapat dipahami bahwa nilai tukar adalah harga suatu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Melemahnya rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan harga bahan baku ataupun barang impor menjadi semakin mahal. Sebagai dampaknya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan nilai produksi dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dan dengan para karyawannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizka Yantirani. Saya akan melanjutkan materi yang dibawa teman saya, yaitu kurs terhadap pengangguran. Nilai tukar adalah harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Melemahnya rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan bahan baku atau bahan impor mengakibatkan semakin mahal. Sebagai dampaknya perusahaan banyak yang mengurangi produksinya. Mengurangi nilai produksi dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan. Materi yang selanjutnya, pengaruh kurs terhadap luar negeri. Dampak pelemahan kurs rupiah dapat membesarkan utang luar negeri. Namun, sebagai peningkatan utang luar negeri juga dapat berpengaruh negatif terhadap kurs rupiah. Dengan kata lain, kenaikan utang atau depresiasi nilai tukar rupiah dapat membentuk spiral lingkaran setan. Pelemahan kurs rupiah membuat utang luar negeri yang harus dibayar oleh Indonesia menjadi lebih tinggi. Materi selanjutnya, pengaruh kurs terhadap keputusan investasi. Secara teoris, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat tidak pasti. Pengaruh tingkat kurs yang berupa pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran. Pengaruh kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Di Indonesia sejak tahun 1970 menerapkan 3 sistem nilai tukar. Pertama, sistem kurs tetap. Kedua, sistem pengembangan terkendali. Kedua, sistem mengembang terkendali. Ketiga, sistem kurs
mengambang. Materi terakhir tentang pengaruh kurs terhadap neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia adalah selisih nilai total ekspor atau ekspor suatu negara dikurangi dengan nilai total impor suatu negara. Karenanya ada dua sistem dalam neraca perdagangan, yaitu situasi neraca perdagangan surplus dan defisit. Setiap negara akan mempublikasikan laporan neraca tinggi. Materi selanjutnya, pengaruh kurs terhadap keputusan investasi. Secara teoris, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat tidak pasti. Pengaruh tingkat kurs yang berupa pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran. Pengaruh kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Di Indonesia sejak tahun 1970 menerapkan 3 sistem nilai tukar. Pertama, sistem kurs tetap. Kedua, sistem pengembangan terkendali. Kedua, sistem mengembang. Kedua, sistem mengembang terkendali. Ketiga, sistem kurs mengambang. Materi terakhir tentang pengaruh kurs terhadap neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia adalah selisih nilai total ekspor atau ekspor suatu negara dikurangi dengan nilai total impor suatu negara. Karena ada dua sistem neraca perdagangan secara berkala, biasanya dalam tempo bulanan atau kuartalan. Hasilnya diamati oleh pemerintah, bank sentral, investor, spekulan, dan para pemain pasar lainnya sebagai bahan pertimbangannya. Selain itu, kondisi surplus atau defisit juga bisa berdampak pada nilai tukar mata uang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal terdiri dari perekonomian Indonesia yang kurang mapan, pelarian modal kembali ke luar negeri, ketidakstabilan politik ekonomi di Indonesia, dan kultur bangsa yang cenderung konsumtif dan boros. Sedangkan faktor eksternal berupa keadaan ekonomi Amerika Serikat yang baik dan rencana kenaikan suku bangsa Bank Sentral Amerika. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki dampak positif dan negatif terhadap para pelaku bisnis. Dampak positif dari pelemahan nilai tukar rupiah sangat dirasakan pada sektor perikanan, kopi, kakao, mebel, dan produk lainnya yang sebagian besar diekspor ke luar negeri. Maka cenderung menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi. Dampak negatifnya adalah harga bahan baku impor yang naik menyebabkan para pelaku bisnis harus berupaya untuk menutupi kerugian dengan menaikkan harga produk, mengurangi ukuran produk, mengurangi produksi, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap bertahan dalam perekonomian yang tidak stabil seperti sekarang ini. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan berbagai kebijakan seperti menerapkan kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, mendongkrak ekspor, menekan 4 paket kebijakan, meningkatkan iklan wisata, dan berbagai tindakan lainnya untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan menguatkan nilai mata uang rupiah. Dan itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.